Apa itu globalisasi dan apa saja bentuk nyata pengaruhnya di bidang ekonomi, budaya, dan teknologi? Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran perdagangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Secara sederhana, ini adalah kondisi di mana batas-batas antar negara menjadi kabur. Siapa saja aktor utama di balik globalisasi dan siapa kelompok yang paling terdampak? Globalisasi melibatkan seluruh penduduk dunia, namun ada aktor-aktor utamanya. Pertama, perusahaan multinasional seperti Google, Apple, atau Samsung yang beroperasi di banyak negara. Lalu kedua, ada organisasi internasional seperti PBB, WTO, dan WHO. Kemudian ada di masyarakat sebagai konsumen produk global sekaligus penyebar informasi di dunia jiri. Kemudian ada di masyarakat sebagai konsumen produk global sekaligus penyebar informasi di dunia digital. Lalu ada di pihak terdampak, buruh lokal dan pengrajin tradisional yang harus bersaing dengan produk massal global. Oke, di mana kita bisa melihat batas-batas negara mulai memudar akibat globalisasi. Globalisasi terjadi di seluruh penjuru dunia. Global village tidak terbatas pada satu wilayah saja, namun pusatnya sangat terasa di ruang digital, internet, dan media sosial. Namun di mana informasi berpindah tanpa batas fisik, kota-kota besar metropolitan, tempat di mana percampuran budaya dan pusat bisnis internasional berkumpul, kawasan perdagangan bebas seperti ASEAN dan Uni Eropa. Oke. Kapan globalisasi mulai berkembang pesat dan apakah proses ini akan terus berlanjut di masa depan? Globalisasi sebenarnya sudah dimulai sejak zaman penjajahan samudra atau perdagangan rempah-rempah. Namun, berkembang secara masif pada akhir abad ke-20, ditandai dengan berakhirnya perang dingin dan munculnya internet. Era sekarang atau revolusi industri 4.0, di mana otomatisasi, AI, dan koneksi internet super cepat membuat globalisasi bergerak jauh lebih cepat dari sebelumnya. Mengapa globalisasi tidak dapat dihindari oleh negara manapun di dunia saat ini? Globalisasi terjadi karena beberapa faktor pendorong utama. Kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi. Internet memudahkan komunikasi jarak jauh. Kemajuan transportasi memudahkan perpindahan barang dan manusia antar benua. Kerjasama ekonomi, negara-negara saling membutuhkan sumber daya yang tidak dimiliki di dalam negeri sendiri, ketergantungan global. Bagaimana cara menyaring pengaruh globalisasi agar budaya lokal tetap terjaga tanpa menjadi tertutup? Kita pertama harus menyikapi globalisasi dengan cara berpikir global, bertindak lokal, think globally, act locally. Filterisasi budaya artinya adalah mengambil nilai positif seperti etos kerja tinggi dan penguasaan iptek, dan membuang nilai negatif kayak seperti gaya hidup konsumtif atau kebarat-baratan yang berlebihan. Peningkatan kualitas SDM, jadi kita harus belajar bahasa asing agar tidak tertinggal dengan globalisasi ini, dan juga keterampilan digital agar tidak kalah bersaing dengan tenaga kerja asing yang sudah semakin maju. Baiklah, terima kasih. Oke guys, kita bakal nanya tentang sosiologi. Kita lihat Gen Z sekarang. Nah, masalahnya kita belum menemukan orang yang tepat buat menanyakan ini. Pause. Let's go. Apaan ini video? Siapa dulu? Gamset. Oke. Kamu ya. Kamu lebih pilih HP atau buku? HP atau buku? Buku. Kenapa? Karena buat kita bikin pintar. Buat kita bikin pintar. Jadi kamu lebih pilih buku daripada HP. Oke. Dia apa? Kamu apa nama alat buat menghubungi orang lain? Jadi kayak handphone. Nah, let's go. Lagi. Udah. Jangan dua kali. Let's go. Kesimpulan dari pertanyaan pertama adalah bocil itu masih suka
dong. Let's go.